Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilah dengan NIM 1920210016 dari kelas PIAUD 1 angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan instrumen asesmen pengembangan PAUD. Pertama-tama mengetahui pengertian dari instrumen. Jadi secara umum instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang terjadi. Terdapat berbagai macam pendapat pakar mengenai pengertian dari instrumen ini. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Dejali mengemukakan dalam bidang penelitian instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian. Alat ukur instrumen yang disusun untuk melakukan pengukuran sebelum digunakan harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi. Jadi, suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau fenomena alam yang diamati. Namun, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi sebelum dipergunakan. Lalu yaitu pengertian dari asesmen penilaian PAUD. Asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar dari siswa. Selanjutnya di sini yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan instrumen asesmen. Menurut Jali dan Muljono, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan instrumen asesmen ini diantaranya ada yang pertama yaitu identifikasi tujuan utama penggunaan instrumen. Maksudnya yaitu tujuan utama instrumen ini ditentukan oleh konselor sebagai pengembang instrumen, antara lain untuk diagnostik, penempatan identifikasi dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu identifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk tertentu. Jadi untuk mengembangkan instrumen kita perlu menentukan konsep sampel tingkah laku yang valid yang dapat mewakili konstruk teori yang akan diukur. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya secara eksplisit yang telah tertuang pada rumusan kontrak variabel. Lalu yang keempat yaitu mempersiapkan kisi-kisi instrumen dan proporsi butir yang menjadi fokus. Dan yang kelima yaitu menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari satu kutub ke kutub lain yang berlawanan. Sebagai contoh yaitu tidak setuju ke setuju, negatif ke positif, dan tidak pernah ke selalu, dan contoh lainnya. Lalu yang keenam yaitu mengkonstruksi sejumlah draft butir. Maksudnya butir instrumen yang dibuat diusahakan sebanyak-banyaknya karena tahap selanjut butir-butir tersebut akan diseleksi mana yang paling baik. Dan yang ketujuh yaitu mereview butir dengan memperhatikan akurasi, kesesuaian, dan relevansi spesifikasi instrumen, kekurangan konstruksi butir yang bersifat teknis, tata bahasa, bias, dan keterbacaan. Dan yang kedelapan yaitu melakukan uji coba awal. Uji coba awal ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan ketepatan ukuran instrumen. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah dari instrumen yang ke-9 yaitu melakukan uji coba kepada sampel yang lebih besar. Dan yang ke-10 menentukan analisis statistik yang sesuai dan mengeliminasi butir yang tidak sesuai dengan kriteria. Lalu yang ke-11 mendesain dan melakukan perhitungan validitas
dan reliabilitas instrumen. Dan yang terakhir langkah-langkahnya yaitu mengembangkan panduan atau pedoman untuk mengadministrasikan pemberian, skor, dan interpretasi. Selanjutnya di sini asesmen perkembangan kognitif. Jadi kognitif dalam arti yang luas menurut Nasir yaitu perolehan, penataan, perbedaan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam berpikir, kecerdasan dalam berproses belajar, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang telah terjadi di lingkungannya, dan kemampuan mengingat dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sederhana. Selanjutnya menurut Penny, asesmen autentik yaitu pada saat kegiatan belajar, anak ini asesmen yang dilakukan dalam kehidupan nyata dan dalam keadaan yang natural, dan juga bisa digunakan dalam berbagai kehidupan yang dialami. Seperti contoh, saat anak belajar dan bermain, yang dilakukan untuk mengukur kemajuan perkembangan anak adalah kematangan, perilaku, tahapan persiapan, dan keterampilan tentang pemahaman mengenai suatu konsep yang ada pada anak. Dan menurut Khadijah, perkembangan kognitif ini meliputi yang pertama, pengembangan auditori anak usia dini, lalu yang kedua yaitu pengembangan sains permulaan, dan yang ketiga pengembangan geometri anak usia dini, dan pengembangan visual anak usia dini, serta pengembangan taktil anak usia dini dan kinestetik anak usia dini. Selanjutnya, penilaian perkembangan kognitif anak usia dini ini digunakan untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan secara individual dan mengidentifikasi serta memperbaiki masalah perkembangan anak, dan membuat perencanaan program dan memberikan respon baik bagi anak. Lalu penilaian perkembangan ini juga digunakan untuk memberikan tempat dan program yang tepat bagi anak, serta untuk mendiagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dari contoh-contoh instrumen ini. Yang pertama ada contoh instrumen asesmen perkembangan motorik anak usia 5-6 tahun oleh Allen dan Lin. Nah, contoh instrumen asesmen perkembangan motorik ini, komponen-komponen yang dibahas yaitu motorik kasar. Dalam motorik kasar ini indikator yang dipilih yaitu 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 itu berjalan, 1.2 berlari, dan 1.3 melompat. Dan lalu ada koordinasi mata dan tangan yaitu dari 1.4. Lalu motorik halusnya 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6. 2.1 di sini yaitu memegang. Anak mampu memegang pensil dengan baik, anak mampu memegang pensel dengan sederhana, anak mampu membuat menara tinggi dan kokoh. Lalu meremas di 2.2 yaitu kelompoknya anak mampu memegang pensil dengan baik, dan di 2.3 yaitu melipat, anak mampu melipat kertas menjadi dua, dan menggunting di 2.4 anak mampu menggunting kertas mengikuti pola. Lalu yang selanjutnya 2.5 yaitu menjiplak, anak mampu menjiplak bentuk lingkaran, anak mampu menjiplak tangannya sendiri. Lalu di 2.6 yaitu menggambar, anak mampu menggambar tubuh manusia dengan detail, dan anak mampu menulis huruf alfabet dengan lengkap dan memegang pensil seperti orang dewasa. Selanjutnya yaitu contoh instrumen asesmen dari perkembangan bahasa anak usia dini.
yaitu anak senang membaca buku atau senang membaca buku yang bergambar. Di 3.12 mengenal suara huruf awal, dan di 4.12 menyebutkan lambang-lambang huruf yang sesuai dengan suara atau bunyi, menulis huruf-huruf dari namanya sendiri, dan menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Selanjutnya yaitu contoh instrumen dari perkembangan moral dan agama. Jadi perkembangan yang dicapai yaitu aspek nilai agama dan moral. Tadi yang dicapai yaitu 1.1, dan indikator penilaiannya kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan sebagai pencipta dan agama yang dianut. Lalu 1.2 yaitu bersyukur terhadap dirinya, cara merawat ciptaan Tuhan, merawat tanaman, merawat binatang sebagai ciptaan Tuhan, dan bersyukur terhadap lingkungan serta menjaga sekitar. Di 2.13 indikator yang dicapai yaitu perilaku jujur dalam berkata dan berbuat. Di 3.1 dan 4.1 yaitu berdoa. Jadi indikator yang dicapai yaitu anak bisa membaca doa sebelum dan sesudah belajar, anak bisa membaca doa sebelum dan sesudah makan, anak bisa membaca doa sebelum dan sesudah tidur, dan masih banyak doa-doa lainnya yang bisa dicapai anak. Lalu di 3.2 dan 4.2 indikator yang dicapai yaitu tata cara memberi salam, tata cara makan dan minum, cara menyampaikan terima kasih setelah meminta bantuan, dan cara meminta bantuan yang baik. Dan yang terakhir yaitu contoh instrumen asesmen perkembangan sosial emosional anak usia dini. Jadi di perkembangannya itu ada aspek perkembangan sosial dan emosional. Tadi yang dicapai 1.1, 1.2 dan 1.3 serta 1.3 dan indikator penilaiannya anak mampu memegang dan memanipulasi benda. Dan selanjutnya ada tadi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7. Indikator yang dicapai ini anak mampu dalam mengkoordinasi mata dan tangannya. Serta di 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 indikator yang dicapai yaitu anak bisa menentukan gerak tangan atau dengan cara fleksibel. Dan terakhir yaitu 4.1, 4.2 dan 4.3 indikatornya dicapai ketepatan gerak tangan. Masih ada lagi di sini 5.1, 5.2 indikator yang dicapai kelembutan gerak tangan anak. Dan selanjutnya ada 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sampai 6.7 indikator yang dicapai yaitu ketepatan gerak tangan anak. Dan yang terakhir ada tadi 7.1 dan tadi 7.2 indikator yang dicapai yaitu koordinasi gerak tangan anak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf kepada Allah SWT. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.